Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis. Tidak habis-habisnya berkat dan penyertaan yang kita peroleh dari Dia. Marilah kita memuji Dia atas kebaikan dan kemurahan-Nya yang menyertai kita hari lepas hari. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiranmu memuji Dia, Sang jalan dan kebenaran hidup." Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu hari ini adalah titah ke-7 beserta maksudnya. Jangan engkau berzinah. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. See
Epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita akan membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 4 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah satu tujuan atau dambaan hidup setiap orang adalah hidup bahagia. Bahagia dalam artian apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan boleh terwujud, boleh tercapai. Itulah pengertian bahagia secara umum. Sementara dalam falsafah Batak, hidup bahagia itu dirumuskan dengan istilah 3H, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Barang siapa yang memiliki ketiga unsur itu, maka dari kacamata masyarakat Batak secara umum, itulah yang masuk dalam kategori orang yang hidup bahagia. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang yang punya hamoraon, yang punya hagabeon, yang punya hasangapon merasakan apa itu sesungguhnya kebahagiaan. Bisa saja dia marhamoraon, punya banyak uang, punya banyak harta, tetapi tidur nyenyak pun dia tidak bisa. Karena apa? Karena selalu menunggu atau berjaga-jaga kapan pencuri akan masuk ke dalam rumahnya. Bisa saja orang marhagabeon, maranak marboru, marpahop pusian anak, marpahop pusian boru, tetapi tingkah laku keturunannya membuat pusing pikiran, membuat stres. Bisa saja orang marhasangapon, punya jabatan, punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, tetapi tidak satupun bawahannya yang menghargainya. Bahkan yang lebih parah, di rumah pun dia tidak dihargai oleh istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya saya katakan, sekalipun seseorang itu punya hamoraon, hagabeon, hasangapon, tetapi itu bukanlah jaminan bahwa hidupnya bahagia. Dalam teks khotbah ini, kita juga melihat bagaimana penulis kitab Pengkhotbah yang bernama Raja Salomo
memaparkan bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia peroleh selama ini tidak menjamin kebahagiaan hidupnya. Justru dianggap hanya sebuah kesia-siaan. Bapak Ibu, sebagai raja yang terkenal, sebagai hakim yang dikenal bijaksana, jika kita memperhatikan dari ayat 4 sampai ayat 10, di sana Salomo menuturkan apa saja yang dia kerjakan dan apa saja yang dia peroleh selama dalam hidupnya. Dia mendirikan rumah-rumah, punya banyak kebun anggur, punya banyak budak laki-laki dan budak perempuan, punya banyak sapi dan kambing domba, punya banyak perak dan emas, punya banyak harta benda raja-raja, punya banyak biduan-biduan, punya banyak gundik-gundik, semua dia miliki, semua ada padanya. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon ada di dalam hidup Raja Salomo. Tetapi perhatikan, di ayat 11 dia simpulkan dengan sebuah pernyataan, dengan sebuah statement bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Bahkan digambarkan seperti usaha menjaring angin. Kalau kita memperhatikan lagi dalam kitab pengkhotbah ini, dari pasal 1 hingga pasal 12, ada 10 kali pernyataan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan menjaring angin. Bukankah itu suatu pekerjaan yang sia-sia? Bukankah itu suatu pekerjaan yang tidak berguna? Bagaimana mungkin kita bisa menjaring angin? Karena tak satu pun manusia yang dapat melihat angin. Yang bisa itu hanya dirasakan. Tetapi pengkhotbah memakai istilah usaha menjaring angin sebagai gambaran kesia-siaan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa pengkhotbah menyebutkan bahwa segala sesuatu itu adalah kesia-siaan? Bukankah apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh dalam hidupnya sudah menjamin hidupnya untuk bahagia? Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon ada dalam hidupnya, tidak ada yang kurang. Bukankah itu kesempurnaan hidup? Ternyata bagi Salomo tidak. Sekalipun dia memiliki semuanya, dia merasakan kebahagiaan itu belum kebahagiaan yang sejati. Dang jupang ibana hasonangan namanotong, sian parulaon na nabalgai, sian sinamot na nagodangi, sian sangap na natarbaritai. Siswada doi dietong ibana, ay nalaosalpu doi songon alogo namamolus, dang hot di hasyanganon. Semua hanya kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya pernah membaca kisah seorang jurnalis foto di Amerika yang bernama Lo Scalzo. Dia sudah bertugas di lebih 60 negara dan sudah memperoleh penghargaan di tingkat internasional. Kesibukannya bekerja terkadang bahkan sering mengharuskan dia untuk meninggalkan istri dan anaknya. Suatu ketika di saat dia sedang meliput perang di Irak, dia mendapat kabar bahwa istrinya harus masuk ke dalam rumah sakit karena mengalami pendarahan atau dengan kata lain mengalami keguguran. Ketika mendengar kabar itu dia sangat terpukul dan dia merasa bersalah. Tetapi justru di ketika itu juga dia bertekad untuk mengubah prioritas hidupnya. Dia berjanji untuk lebih mengutamakan keluarganya daripada pekerjaannya. Dia berkata demikian, prestasiku sebagai juru atau jurnalis foto yang hebat akan segera dilupakan. Tetapi prestasiku sebagai ayah yang hebat akan selalu dikenang oleh anak dan istriku. Apa yang hendak kita lihat dari cerita itu, Bapak Ibu? Banyak orang yang bekerja dari pagi, siang hingga malam, tetapi jarang bercengkerama, jarang berinteraksi dengan anggota keluarganya.
hanya fokus kepada uang, uang, dan uang. Apa artinya berkeluarga jika jarang berinteraksi dengan anaknya? Ingat, tanpa kehadiran, tanpa sentuhan kasih sayang, tanpa perhatian, keluarga akan merana, tidak akan merasakan kebahagiaan. Kerja keras, punya banyak uang, bukanlah suatu jaminan kebahagiaan. Itu hanyalah kesia-siaan. Saya sudah pernah mengkhotbahkan bahwa uang itu memang penting, uang itu memang perlu, tetapi uang bukanlah segalanya. Uang bisa membeli obat, tetapi dia tidak boleh membeli kesehatan. Uang bisa membeli makanan, tetapi tidak bisa membeli selera untuk makan. Uang boleh membeli kasur yang empuk, tetapi dia tidak boleh membeli tidur yang nyenyak. Uang boleh membeli rumah yang besar, tetapi tidak boleh membeli ketentraman. Uang boleh membeli segalanya, tetapi uang tidak boleh membeli kebahagiaan. Hari ini firman Tuhan melalui kitab pengkhotbah ini mengingatkan sekaligus mengajak kita semua, berhentilah mencari kebahagiaan dari nafsu duniawi. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, kehormatan, kekuasaan, apapun itu, hentikanlah. Semua itu hanyalah kesia-siaan. Dang tarlehoni hasonangan ni todita. Ido ubahin di dok topik ni minggu tasadarion, si soada do hagiot ni portibion. Nafsu duniawi adalah sia-sia. Hasonangan nama notong holan di bagasan Yesus doi dapot tidak. Di luar Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Ido ubahin di dok edeta 255 holan sada do narikot Yesus lehoni diau. Manang aha pena dapot dang tuk pasonak konau. Nang arta, nang sangap, sudeha moraon, dang tau mangalehon diau hasonangan. Alai molo dapot nasasadai, totong lasrohaku hinorhoni. Aha mana sasadai, ima Yesus. Dapot hita mahasonangan na manotong, molo Yesus namian di tonga-tonga ning ulutta. Amin. Muliate di huali Tuhan, dihatam nong sahat di hami, na mangajari hami, asa unang huargao kami hagiot ni portibi, alay holan asi dohot holong ni roham sabing ma, na pangasahok kami di tonga-tonga ning ulo nami. Ala huboto hami ali Tuhan hasonangan ni toddi nami, holan di bagasan Jesus do jupang nami. Ala ni pargogoy hami marhite-hite toddim, makanguluhon hatam ding ulo nami sigano pari, marhite Kristus Jesus, jaloma tangyang nami. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.